Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melampirkan laporan dari praktikum struktur data untuk mengisi soal UTS yang diberikan oleh dosen pengampu praktikum struktur data Bu Konita. Ya, dengan anggota saya Ihsan Maulana, lalu ada Muhammad Arfi Hadriza, dan juga ada Muhammad Hasan Musyafa. Langsung saja ke pendahuluan yang akan disampaikan oleh Muhammad Hasan. Latar belakang tipe data abstrak. Tipe data abstrak juga dikenal sebagai ADT atau Abstract Data Type. Merupakan model matematika yang mengacu pada bentuk struktur data dengan penggunaan atau perilaku yang serupa, atau tipe data yang berasal dari bahasa pemrograman yang serupa secara semantik. Tipe data abstrak sering didefinisikan tidak secara langsung, tetapi hanya melalui operasi tertentu yang memerlukan penggunaan tipe data. Bahkan dengan risiko kompleksitas yang lebih besar dengan operasi ini. Sangat penting untuk disadari bahwa operasi manipulasi data pada objek yang dimaksud terdapat dalam spesifikasi ADT. Tipe data abstrak juga dengan tipe data bentukan. Umumnya, tipe data abstrak didefinisikan melalui operasi matematis, sehingga membutuhkan penggunaan tipe data meski dengan risiko kompleksitas yang lebih tinggi atas operasi tersebut. Contoh dari tipe data abstrak adalah stack, queue, dan list. Berikut pengertian ADT menurut beberapa sumber. Spesifikasi dari kesimpulan data termasuk operasi yang dapat dilakukan pada data tersebut. Menurut Wikipedia, sekumpulan data atau operasi terhadap data tersebut yang definisinya tidak bergantung pada implementasi tertentu. Selanjutnya ada tujuan penulisan. Yang pertama ada kita dapat menentukan bahan, alat, wadah, dan hasil dari studi kasus 1. Yang kedua, dapat merancang ADT untuk mengolah data pada studi kasus 1. Yang ketiga, dapat mengimplementasikan studi kasus 1 ke dalam bentuk array. Yang keempat, dapat menulis algoritma lengkap dalam menyelesaikan studi kasus 1. Yang kelima, dapat membuat naskah Java dalam menyelesaikan studi kasus 1. Selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama itu ada ADT, Abstract Data Type, yaitu model matematika untuk struktur data. Sebuah tipe data abstrak menggambarkan hubungan antara data dan operasi. Selanjutnya bawahnya. Selanjutnya ada array. Array merupakan tipe data bentukan yang dapat menyimpan sekumpulan data dalam satu nama variabel. Secara umum, array hanya dapat menyimpan nilai dengan tipe data yang sama. Array ada yang memiliki 1 dimensi, 2 dimensi, dan seterusnya. Pemesanan data dengan tipe array umumnya dilakukan dengan menuliskan nama array. Berikut ada contoh ilustrasi bentuk array. Selanjutnya ada Java. Java adalah bahasa pemrograman yang biasa digunakan untuk mengembangkan bagian back-end dari software, aplikasi Android, dan juga website. Java juga dikenal memiliki moto Write Once, Run Anywhere. Artinya Java mampu dijalankan di berbagai platform tanpa perlu disusun ulang. Menyesuaikan platform, misalnya berjalan di Android, Linux, Windows, dan lainnya. Selanjutnya ada statistika. Statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data. Singkatnya, statistika adalah ilmu yang bersangkutan dengan suatu data. Istilah statistika berbeda dengan statistik. Statistika pada umumnya bekerja dengan memakai data numerik yang dimana adalah hasil cacahan maupun hasil pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan data kategorik yang diklarifikasikan menurut sebuah kriteria umum. Selanjutnya ada metode penyelesaian. Pada metode penyelesaian kali ini kita menggunakan
pseudocode, dan ADT. Dalam program bahasa Java yang memuat list, tag, queue, dan set, di mana pseudocode adalah deskripsi tingkat tinggi informal, serta ringkasan algoritma pemrograman. Komputer menggunakan konveksi struktural dalam bahasa pemrograman dan juga ditampilkan supaya dibaca oleh manusia dan bukan untuk mesin. Pseudocode juga merupakan kode yang mirip dengan pemrograman sebenarnya, karena pseudocode merupakan gabungan dari kata pseudo yang artinya imitasi, menyerupai, dan atau mirip, dan kode berarti kode bahasa dari pemrograman. Dan untuk implementasinya, yang kami gunakan pada studi kasus kali ini adalah array, dengan alasan yang kurang lebih sama seperti di latar belakang, karena di proyek praktikum dasar pemrograman sebelumnya pun memakai array. Selanjutnya, Alfi. Ya, terima kasih. Lalu selanjutnya untuk hasil dan pembahasan. Di sini di soal A dinyatakan untuk mencari nilai rata-rata dari setiap mata kuliah, dan di setiap 3 mata kuliah memiliki 10 nilai. Untuk mencari rata-rata dari setiap mata kuliah diperlukan algoritma untuk menemukan nilai rata-rata tersebut. Nah, untuk mencarinya dengan jumlah nilai dari seluruh mata kuliah dibagi dengan banyaknya nilai di mata kuliah tersebut. Nah, berikut ini adalah rata-rata dari soal A itu ada praktikum struktur data sebesar 77,7, praktikum Daspro sebesar 71,8, dan fisika sebesar 81,2. Dan untuk soal B ditanyakan mencari nilai standar deviasi untuk setiap mata kuliah, dan yang di setiap mata kuliah tersebut memiliki 10 nilai. Nah, untuk mencari standar deviasi tersebut, diperlukan juga algoritma untuk menemukan nilai standar deviasi tersebut atau akar kuadrat dari varian. Nah, nilai-nilainya itu ada struktur data sebesar 15,19, praktikum Daspro sebesar 6,92, dan praktikum fisika 3,76. Nah, di soal C itu dinyatakan untuk mencari nilai setiap mata kuliah yang sama seperti tadi juga. Di sini tuh kita menggunakan operator perbandingan dengan tanda kurang dari. Nah, didapat juga nilai minimal untuk setiap mata kuliahnya itu sebesar praktikum struktur data 45, praktikum Daspro sebesar 63, dan praktikum fisika sebesar 76. Dan di soal D kita juga mencari nilai maksimal untuk setiap mata kuliahnya dengan menggunakan kebalikan dari soal C, yaitu tanda lebih dari. Dan di sini nilai maksimumnya kita dapat praktikum struktur data sebesar 91, praktikum Daspro sebesar 82, dan praktikum fisika sebesar 87. Nah, pada bagian soal E menanyakan cara mencari nilai rata-rata dari setiap mahasiswa. Dalam tabel 10 juga disajikan sama 10 mata kuliah tiap 3 mata kuliah. Dan berikut ini adalah program untuk mencari nilai rata-rata dari setiap mahasiswanya. Nah, untuk mendapatkan nilai rata-rata dari suatu data, kita harus menginput data berupa nilai yang sudah tersedia. Selanjutnya menentukan judulnya yang akan kita tampilkan pada hasil. Setelah itu, kita dapat menggunakan algoritma yang telah dibuat sebelumnya untuk menentukan rumus mencari nilai rata-rata dari suatu data. Sehingga di akhir kita mendapatkan hasil dari nilai rata-rata tersebut dengan menampilkan di layar cara mencarinya menggunakan algoritma yang berisi nilai rata-rata setiap mahasiswa yang telah dicari pada soal bagian E sebelumnya. Lalu isi perintahnya itu menampilkan data sebelum diurutkan untuk mengetahui letak nilai terbesar di urutan nomor berapa, dan juga sesudah diurutkan untuk mengetahui berapa nilai terbesarnya. Setelah itu dicoba menggunakan kode Java, kita mendapatkan nilai terbesar itu ada 84,67 di urutan ke-8. Pada soal G juga menanyakan nilai terkecil, dan setelah dicoba juga menggunakan kode Java, kita tuh mendapatkan nilai rata-rata mahasiswa terkecil itu adalah 64 yang berada pada urutan ke-5. Mangga untuk kesimpulan pada Ihsan. Jadi di sini ada 5 kesimpulan yang kami dapat ya. Untuk menyusun suatu algoritma dalam pemrograman kita membutuhkan
bahan yang merupakan komponen yang akan menghasilkan solusi untuk masalah tipe 1 nanti akan dilampirkan setelah kesimpulan. Nah, lalu ada selama proses desain ADT, langkah-langkah yang harus diikuti adalah pertama mendefinisikan masalah, kemudian mendefinisikan atribut dan tipe data yang akan digunakan. Lalu baru kita ke menentukan operasi atau yang bisa kita sebut dengan metode. Lalu diimplementasikan spesifikasi dari interaksi data tersebut. Lalu implementasi data yang dipakai adalah array ADT ya. Array ADT yang menampung kumpulan elemen yang dapat diakses oleh indeks. Array juga merupakan tipe data bentukan yang dapat menyimpan sekumpulan data dalam satu nama variabel. Lalu ada algoritma yang digunakan pada studi kasus 1 ini, yaitu menggunakan algoritma bahasa program Java. Jadi kita menggunakan Java di sini. Yang terakhir ada bahasa program Java terdapat ADT yang memuat list, stack, queue, dan set, sehingga ADT sering digunakan dalam bahasa Java. Ini beberapa daftar pustaka yang kami pakai, ada 4 website. 5 ya. Ada di SlideShare, Wikipedia, sama ada di salah satu makalah karya Tridaswari. Lalu ini lampiran yang sudah kami buat untuk menentukan alat wadah dan hasil sebelum menentukan program. Ini ada nilai rata-rata setiap mata kuliah, bahannya ada nilai praktikum struktur data, dan sebagainya. Lalu nilai maksimal, bahannya, alat wadahnya, seperti yang terlampir di sini. Sehingga nanti rancangan ADT untuk mengolah data pada studi kasus tersebut diketahui sebagai berikut: data nilai A 80-100 integer, nilai B 60-79 integer, nilai C 0-59 integer. Operasi atau metodenya hitungan nilai rata-rata, hitung nilai minimum, hitung nilai maksimum, lalu hitung deviasi. Interface-nya seperti ini. Dan nilai minimum dengan short scanning, nilai maksimum short scanning, nilai rata-rata dengan rata-rata sama dengan jumlah nilai atau banyak unit, lalu nilai deviasi dengan S sama dengan S2 atau nilai deviasi rumus S. Ini implementasi array-nya, array 2 dimensi yang kita pakai. Sebagai berikut. Dengan keterangannya sebagai berikut juga. Data 0 menunjukkan nilai mahasiswa pertama, praktikum struktur data. Data 1, 0 menunjukkan nilai mahasiswa kedua. Dan selanjutnya 3 ke 4 ke 5 dan ke 6. Sampai ke 10 dengan data ke 9. Untuk yang kolom 2 sebagai berikut, menunjukkan nilai mahasiswa pertama praktikum Daspro, dan sampai ke menunjukkan nilai mahasiswa ke 10 Prakdaspro ya. Dengan yang perbedaannya di sini nanti diisinya, kalau tadi 1, 0, kalau di sini 01, 11, 21, dan seterusnya. Dan di sini 02, 12 untuk menunjukkan nilai pertama praktikum fisika sampai ke 10. Gitu. Nah, algoritma yang untuk menyelesaikan studi kasus tersebut, di sini untuk nilai rata-ratanya sebagai berikut. Dengan algoritma judulnya, nilai rata-rata, lalu kamusnya sebagai berikut, jumlah data rata N integer, lalu deskripsinya sebagai berikut, jumlah 0 data dari 87, 91, 91, 92, dan seterusnya. For I, 1 to N, jumlah data I, rata-rata jumlah, lalu sampailah didapatkan output rata-rata. Begitu juga untuk mata kuliah praktikum Daspro, kurang lebih akan sama, cuman menginput data yang berbeda, dan juga judulnya, program nilai rata-rata praktikum kuliah Daspro gitu. Begitu juga untuk yang praktikum fisika gitu. Yang berbeda cuma tadi di data dan juga di judul. Lalu ini program algoritma untuk standar deviasi. Sama seperti tadi untuk program nilainya. Ini judul, lalu ada kamusnya, jumlah rata sigma, data pembagian deviasi integer, lalu deskripsinya sebagai berikut. Sampai nanti outputnya nilai deviasi yang keluar. Gitu. Untuk nilai deviasi praktikum Daspro juga sama, kurang lebih. Praktikum fisika juga, hanya di kotak-katik di judul dan juga data. Untuk outputnya sama semua, nanti akan mengeluarkan deviasi. Gitu. Lalu untuk yang C dan D juga sama, untuk minimum maksimum. Ini kita mainnya di judul, lalu kamus, deskripsi. Ini algoritmanya ya. Seperti yang terlihat. Masukin data. Untuk maksimal juga sebagai berikut. Judul, kamus, deskripsi, sampai nanti dia dapatkan output dari yang kita butuhkan gitu. Ini untuk nilai rata-rata mahasiswa, kita buat dulu algoritmanya dari program nilai rata-rata, kamus,
lalu di deskripsi sampai keluarlah output nilai rata-rata nomor urut 1, nomor urut 2, dan seterusnya gitu. Ya sampai nomor urut ke-9, ke-10. Ini untuk program nilai rata-rata terkecil. Ini judulnya. Lalu ada kita input data, lalu baru ke kamus, lalu dideskripsikan sampai kita dapatkan output data sudah diurutkan dari data abstrak tadi. Nah ini seperti berikut, nanti akan kurang lebih didapatkan hasilnya akan seperti berikut. Untuk mendapatkan nilai rata-rata terkecil, sama kita buat judul, lalu kita input nilai abstrak, lalu masukkan kamusnya, lalu dideskripsikan sampai kita dapatkan output data sesudah diurutkan. Nanti kita akan mendapatkan nilai terkecil. Di sini ada nomor urut ke-5 dengan nilainya 64.0. Lalu ini naskah Java yang kita masukkan programnya dengan public class makeClass, public static void main string arts, double total nilai, double rata-rata, total nilai sama dengan 0, integer nilai, new integer 10, dari 0 sampai 10 ya. Nanti akan didapatkan sebagai berikut, for integer, rata-rata, kita menggunakan Java sampai outputnya dapat rata-rata 71,8, lalu mata kuliah struktur data, sama juga nanti kita masukkan input data juga nanti, sampai keluar total nilai rata-rata, sama juga dengan praktikum fisika dan selanjutnya ya. Nah ini untuk ininya standar deviasi praktikum struktur data. Ini nilai minimal. Ya seperti berikut kurang lebih untuk pemrograman yang kita menggunakan Java ya. Ke bawah-bawahnya ini akan sama kurang lebih dengan yang di atas penjelasannya. Hanya saja nanti akan mengeluarkan output dan juga tergantung apa yang kita cari di sini. Tinggal kita mengatur inputnya, lalu mengatur stringnya double 10 dari 0 sampai 10. Pasti semuanya di sini karena ada 10 nilai mata kuliah, maka akan selalu dari 10 mata kuliah gitu. Nah, ini soal yang diberikan kemarin dari dosen pengampu mata kuliah praktikum struktur data. Nah, seperti itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jadi terima kasih kepada Bu Konita sebagai dosen pengampu yang memberikan tugas ini sehingga kami bisa sedikit lebih mengerti tentang pemrograman dengan menggunakan array ADT dengan implementasinya menggunakan Java. Terima kasih dari kami, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.